kajian kita ke-6 atau ke-7 ya, rekaman yang ke-7 berkenaan dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Kita ingin tahu, ya, ingin memahami berbagai ujian yang kita sering dengar, hanya ujian-ujian berkenaan dengan kekurangan pangan, kehilangan jiwa, ya, harta benda, musibah, gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali ujian-ujian. Ujian-ujian itu harus kita selesaikan, gitu kan. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, gitu ya. Setidak-tidaknya kita punya kontrol, ya, terhadap apa-apa yang diujikan itu. Gitu. Ya. Punya kontrol terhadap ujian-ujian itu sangat penting. Ya. Jadi dalam perjalanannya tentu kita harus tahu gitu. Semuanya di dalam Al-Quran sebenarnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik, kita mengulang sedikit. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana intervensi, ya, setan ataupun gerak-gerak kebajikan, ya. Ada 5 gerak-gerak hati yang kita perlu pahami. 1, hadis, yaitu pikiran spontan, ya, yang datang kepada kita dan segera hilang, ya, segera hilang. Saya contohkan tadi malam, tadi subuh, bagaimana kita mungkin waktu subuh ini kita tergerak hati kita untuk memberi seseorang, ya, katakanlah pemulung 50.000, ya, itu gerakan itu, ya. Tapi setan juga berusaha menghalangi kita, ya, sehingga kita lupa. Mungkin kita masuk dulu, buka pintu, ya, masuk ke rumah, lupa, ya. Kemudian gerak-gerak khotir, ini gerakan pikiran yang ada dalam hati kita yang cukup lama, ya, khotir cukup lama. Misalnya menjadi pemikiran kita bagaimana mengembangkan kegiatan anak yatim, khotir. Begitu juga yang bersifat negatif, marah kepada seorang sehingga terjadi dendam yang cukup lama. Jadi ada khotir ilahi, ya, ada khotir setan. Kemudian sesuatu yang menggelora di dalam hati kita yang disebut dengan hadisil nafs, menggelora pikiran kita, semangat kita, ya. Kalau yang positif, bagaimana kita ingin melakukan suatu kegiatan yang berdampak sosial, kehidupan masyarakat, menggelora dalam hati kita lama sekali, terpendam dalam hati kita. Bagaimana melaksanakan? Begitu juga yang sebaliknya. Kemudian sesudah lama timbul perencanaan, ya, merencanakan sesuatu, ya, baik
merencanakan sesuatu yang jahat atau yang baik, ya. Bagaimana kita berpikir, merencanakan kapan, siapa, timing yang benar, gitu. Begitu juga orang yang merencanakan kejahatan, kapan dia mau mencuri, kapan dia perhatikan lengah-lengahnya orang, gitu. Yang kelima, hazam, ya. Yaitu tekad kuat untuk melaksanakan. Nah, di dalam pengertian bahwa kalau sampai pada niat saja, ya, itu kalau niat baik itu dapat pahala. Kalau niat jahat belum dihitung. Ya, jadi 1 sampai 4, ya, insya Allah kalau kita berniat baik 1 sampai 4 itu sudah boleh pahala. Tapi kalau 1 sampai 4 itu untuk sesuatu yang batil, maka tentu tidak dicatat, ya. Mudah-mudahan insya Allah akan dihapus, ya. Nah, tapi kalau hazam itu sudah melakukan tindakan itu baru tercatat. Kemudian kita membagi hati dalam 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Yang paling luar, kalau kita anggap ini sesuatu semacam buah, ya, kulit luar itu sudur, ya. Isi buah itu, daging buahnya itu kolbun. Kalau ada biji, kulit biji adalah fuadun. Inti dari biji itu adalah babun, albab. Jadi bagaimana penetrasi daripada gerakan-gerakan yang masuk ke hati dari sudur ke kolbun ke fuadun, ya, ke babun. Kalau dilaksanakan, itu tanggung jawab hati yang namanya fuadun, ya. Semuanya itu ada dalam Quran, kecuali gerakan-gerakan itu hanya beberapa, ya. Dari 5 gerak itu tidak ada dalam Quran secara spesifik. Tapi kalau 4 itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu kita lihat itu suatu serangan, ya, faktor eksternal yang akan mengganggu kita. Di dalam diri kita harus punya pertahanan. Nah, mari kita bahas di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 kalau tidak salah, ya. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. 36, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Mari kita baca sisi ayatnya, ya, karena terjemahan ini tidak tepat, ya. Yang artinya kalau kita membaca terjemahan, kita tidak memperoleh apa yang sebenarnya inti persoalannya itu, ya. Wa may ya'syu diterjemahkan barang siapa yang berpaling. Sebetulnya ini tidak berpaling, ya. Wa may ya'syu itu isya, waktu isya. Jadi barang siapa gelap, ya, gelap itu tidak tahu, ya, tidak tahu, sehingga ketidaktahuan itu disebabkan mungkin tidak belajar tapi tidak serius dan sebagainya. Wa may ya'syu, gitu.
Barang siapa gelap, ya, terhadap apa? Terhadap an dzikrir rahman, zikra, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Ar-Rahman ini mengganti Rob, mengganti Allah, tapi dalam konotasi kasih sayang. Nah, an dzikri, jadi kalau kita gelap terhadap satu zikir saja. Zikir itu sudah saya sering jelaskan, ya. Bagaimana kita merespon, ya, suatu ayat sehingga ayat itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga ada kekuatan kita untuk melaksanakannya. Itu zikra, ya. Contoh ya, untuk menjadikan ayat ini zikra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah orang yang sholat, yang di dalam sholatnya itu banyak kelalaian, ya. Dalam surah Al-Ma'un, ya, wailul lil musallin alladzina nahum an sholatihim sahun. Kalau belum mencapai zikra, maka orang tersebut memahami, oh, celaka ya, banyak sekali ya, gitu ya, kelalaian kita, dan membuat celaka sholat kita. Nah, celakalah kita. Itu yang belum mencapai zikra. Dia terus lanjut ke, oh, kalau gitu saya mau belajar bagaimana supaya bisa mengurangi kelalaian tadi, gitu. Itu yang belum mencapai zikra. Kalau sudah mencapai zikra, terjadi internalisasi ayat itu, sehingga dia, oh, kemungkinan banyak sekali, ya, kelalaianku. Ya Allah, tolonglah, berilah aku semangat untuk mempelajarinya setahap demi setahap, sehingga kelalaian itu semakin berkurang. Itu namanya zikro. Apalagi sambil nangis, ya Allah, sudah bertahun-tahun aku sholat, khawatir dalam kelalaian, khawatir dalam kekurangan. Itu zikro. Maka terbayanglah dia, oh, aku gak mengerti, apa yang kubaca itu tidak mengerti. Nah itu mulai. Ya, zikro inilah awal dari kesadaran kita untuk sholat khusyuk. Kalau belum mencapai zikro tidak mungkin, ya. Jadi zikro itu masuk di dalam hati kita dan memberi pertahanan ke dalam hati kita. Misalnya satu lagi dalam surah Al-Isra, ya. Surah 17 ayat 36. Tuh. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak tahu jangan ikut-ikutan, ya. Sesungguhnya inna sama wal abal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Kalau belum sampai zikra, itu biasa saja. Oh, kalau gitu
jangan ikut-ikutan. Tapi kalau zikro memberikan kesadaran kepada kita, oh kalau begitu jangan ikut-ikutan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, jangan menulis-tulis di WA kalau kita tidak tahu. Nah gitu kan. Jangan kita bicara, ikut-ikut bicara kalau kita tidak tahu. Lebih baik kita bertanya, mendengar. Nah gitu. Itu kesadaran kita, itu menjadi tameng di dalam hati kita, ya. Mari kembali ke surah Az-Zukhruf. Apa resikonya? Apa resikonya, ya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa gelap terhadap zikir daripada peringatan Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, dia akan dikuasai oleh syaitan. Nih, hati-hati. Ya. Jadi pengertiannya, banyak ayat-ayat Quran itu, banyak ribuan ayat-ayat Quran. Ya. Bisa saja kita mungkin 1-2 yang nggak tahu. Ya. Bisa 1-2 yang tidak tahu. Tahu semua, katakan tahu semua. 1-2 itulah yang dikangkangi oleh setan. Nah, itu nuqayyid itu asalnya dari kata telur. Ya. Jadi kuning telur itu tidak bisa keluar, putih telur itu tidak bisa keluar kecuali pecah. Nah, dikuasai syaitan. Ya. Fawalahu qarin, maka dia menjadi teman sejatinya, sahabatnya. Jadi kalau kita ditemani oleh syaitan, maka itulah yang menjadi teman kita, yang bisa menjerumuskan kita. Nah, saya contohkan. Mungkin kita sholat baik, ya, sholat baik, ya, puasa, pokoknya kita orang patuh lah terhadap perintah-perintah Allah. Tapi kita tidak tahu satu ayat tadi, seperti tadi, ya, seperti ayat dalam surah Al-Isra 36. Jangan ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa bihi ilm. Jangan sampai kamu ikut. Kita nggak tahu ayat itu. Kayak kita merasa pinter. Nah gitu ya. Padahal kita nggak tahu. Nah itu terjebak kita di situ. Bisa. Karena kita tidak tahu, kita nulis, katakanlah. Kita bicara. Dan bicara kita diikuti orang. Diperhatikan orang. Tulisan kita diperhatikan orang. Kalau itu salah, karena kita tidak punya ilmu, akibatnya fatal. Ya, akan terjadi dosa jariah. Orang ikut-ikutan, yang juga dia tidak tahu, sehingga menjadi dosa jariah. Dan merupakan bahaya di dalam kehidupan kita. Ya, itu ayat yang pertama. Kedua ayat yang menggembirakan kita, ya, di dalam surah Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut, An-Namal, Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut, di mana ayat-ayat Al-Quran itu kita berusaha supaya masuk ke dalam hati. Al-Ankabut ayat 49, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi ayat-ayat Quran itu ada di dalam dada yang jelas di dalam hati orang-orang yang berilmu. Nah, gitu ya. Mari kita baca
ayat Al-Qur'annya supaya paham apa yang dimaksud. Jadi kalau kita paham zikro tadi, ya, paham zikro masuk di dalam hati kita, mengandung pengertian bahwa bukan hafal ayatnya, ya. Masuk pengertian tadi ke dalam hati, bal huwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, ya, bisa menjelaskan kepada kita, seolah-olah ayat itu bicara pada kita, jangan ikut-ikutan lah yang kamu tidak tahu. Nah, itu, ya. Bayinatum bayinatum fi sudur, ke dalam hati kita. Ya, itu ya. Hati siapa? Hati orang yang alladzina utul ilm. Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, gitu ya. Gitu. Jadi saya kira sampai di situ saja ya. Satu, setiap peluang kekosongan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu merupakan peluang setan untuk menguasai kita, ya, menjadi sahabat kita. Bisa saja hanya 1-2 ayat lain kita paham, ayat lain kita mengerti, 1-2 ayat kosong, maka itu celah setan masuk menjadi sahabat kita dan akan menjerumuskan kita, ya. Maka kita berusaha agar ayat-ayat itu masuk ke dalam hati, ya, menjadi tameng dan perisai untuk menjaga kita dari godaan-godaan setan. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.